Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan tentang proyek dari mata kuliah web programming bersama Pak Bitra, yaitu membuat sebuah website. Nah, dari kelompok 3 ini kami membuat website berjudul JK Trip. Jadi JK Trip adalah sebuah website yang merekomendasikan tempat wisata khususnya yang ada di daerah Jakarta. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Kailani. Saya Risna Priyanti. Saya Najana. Saya Muhammad Tegar Ferdiansyah. Saya Bir Langga. Kita semua tahu bahwa teknologi semakin canggih. Oleh karena itu, beberapa orang mulai menggunakan kecanggihan teknologi untuk membuat sebuah website atau aplikasi yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan, seperti memesan makanan, berbelanja online, ataupun mencari tempat wisata. Teknologi ini sangat berguna, dapat menjangkau informasi dari berbagai daerah maupun dunia. Dengan adanya website ini, kami berharap bahwa website kami bisa membantu kalian dalam mencari rekomendasi tempat wisata yang ada di Jakarta. Di sini ada manfaat pembuatan website JKT Trip. Yang pertama itu pemasaran website JKT Trip. Itu menjadi platform untuk mempromosikan berbagai paket perjalanan seperti destinasi wisata dan layanan tambahan seperti akomodasi. Yang kedua itu ada menyediakan informasi yang lengkap. Jadi si website tersebut itu memberikan beberapa informasi mengenai aktivitas apa saja seperti tempat, alamat, atau deskripsi mengenai tempat wisata tersebut. Yang sini ada tujuan website JKT Trip. Yang pertama itu memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya website ini, penyediaan layanan travel dapat menjangkau pasar yang luas. Tujuannya itu akan membuka peluang untuk menarik pelanggan dari berbagai negara atau daerah. Yang kedua itu menjadi sumber informasi otoritatif. Sumber informasi otoritatif bagi calon pelanggan yang mencari destinasi wisata, tips lokal, atau informasi tentang isi destinasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada alat pembuatan website JKT Trip. Yang pertama itu ada CSS. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, si CSS ini tugasnya itu sebagai yang menentukan gaya dalam sebuah website. Contohnya seperti font teks, warna teks, dan juga latar struktur pada sebuah website. Nah, sedangkan HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, kalau tugas dari HTML adalah sebagai elemen yang membangun sebuah struktur dalam sebuah website. Susunan dalam website di nomor 1 ada cover, ada logo, di bawahnya ada teks, temukan keindahan dan petualangan di kota Jakarta. Nomor 2 di brand.
Nomor 2 di beranda ada selamat datang di web Jakarta Trip. Terus ada beranda, di atasnya ada beranda, destinasi, aktivitas, dan tentang Jakarta. Di yang 3 ada destinasi, ada gambarnya, ada namanya, ada deskripsinya tentang destinasi tersebut. Nomor 4 ada aktivitas menarik sama tentang Jakarta. Sekian dari presentasi PowerPoint tentang proyek yang kami buat. Selanjutnya kami akan menjelaskan dari aplikasi Python tentang codingan yang kami buat. Nah, berikut ini adalah demonstrasi dari website yang sudah kami buat. Di sini ada HTML dari cover JKT Trip. Nah, pada bagian cover, di sini ada logo JKT Trip, bergambar gedung, dan pesawat kertas. Dan ada tulisan JKT Trip pada bagian gedungnya. Di samping gedung ada font dengan tulisan "Selamat datang di JKT Trip" sebagai sebuah sambutan dalam website. Di bawah "Selamat datang" itu ada kalimat "Temukan keindahan dan petualangan di kota Jakarta". Nah, di bawahnya lagi ada tombol button cari selengkapnya yang bisa berubah warna ketika kita mengarahkan kursor kita ke dalam buttonnya. Nah, selanjutnya di sini ada HTML dari bagian dalamnya website JKT Trip. Nah, pada bagian atas atau header itu ada beranda, destinasi, aktivitas, dan tentang Jakarta. Nah, di bawah header itu ada ada sebuah sambutan. Coba dipencet berandanya. Nah, pada bagian beranda jika dipencet akan keluar tulisan "Selamat datang di JKT Trip". Di bawahnya beranda itu ada destinasi populer yang bisa dipencet dari bagian header-nya. Nah, ketika destinasi dipencet, akan keluar beberapa destinasi populer yang ada di Jakarta. Nah, di bagian header-nya lagi, setelah destinasi ada aktivitas yang bisa dipencet dan keluar kalimat aktivitas menarik. Pada di sini ada tulisan nikmati berbagai aktivitas seperti menjelajah wisata alam, menikmati sejarah, dan bermain wahana. Nah, pada bagian tentang Jakarta, ada bagian tulisan Jakarta sebagai destinasi wisata yang menawarkan keindahan kota besar dan keanekaragaman alam hingga budaya. Jadi di cover HTML ini kita menggunakan font eksternal dari Google. Jadi kita menggunakan link dari Google agar fontnya bisa masuk ke pembuatan websitenya. Lalu di sini juga kita menggunakan di body menggunakan wrapper dan section ID home, image,
dan div class column, dan class deskripsi, lalu ada button tipe one click location herb yang akan loncat ke JKT Trip HTML. Cari selengkapnya. Gitu. Nah, di bagian cover, di body kita menggunakan margin 0px. Paddingnya itu 0px dan font itu Poppins untuk font selamat datang di JKT Trip. Di bagian font sans serif itu ditemukan keindahan dan petualangan di kota Jakarta. Selanjutnya ada di image. Image kita menggunakan width itu 800 px, yang artinya kelebaran gambar. Selanjutnya ada section. Section itu untuk memindahkan teksnya ke samping, yang tadinya di bawah jadi ke samping. Dengan margin right, display flex, margin bottomnya itu 50 px. Selanjutnya ada kolom, margin topnya itu 50 px, margin bottomnya juga 50 px. Itu yang berarti antara jarak antara teks atas dan teks bawah. Selanjutnya ada kolom deskripsi, kita menggunakan font size 28 px, margin bottom 50 px, font weight-nya itu bold, dan color-nya itu biru dongker. Selanjutnya ada font family, selanjutnya ada dua, yang itu kita menggunakan font family-nya itu Comic Sans, font weight-nya 800, font size-nya 40 px, margin bottom-nya 20 px, color-nya biru dongker lagi seperti yang tadi, width-nya itu 100%, line height-nya itu 50 px. Jadi di bagian button kita menggunakan background color menggunakan warna biru dengan kode warna 59B3F8 dan di font berwarna putih, border radius 30 px. Jadi border radius adalah lekukan di sisi buttonnya, dan tidak ada border non, padding 10 px dan 20 px, font size-nya 16 px, kursornya pointer. Jadi jika diklik akan menunjukkan seperti ini. Lalu button hover warna biru tua. Jadi saat diklik itu bisa berubah warna. Nah, selanjutnya ada bagian dari dalam website JKT Trip. Yang pertama itu pada bagian title, ada judulnya yaitu Jakarta. Lalu di bawahnya lagi pada bagian body, itu ada header. Pada bagian header itu ada nav, ul, dan li. Nah, pada bagian href itu diisi home, destinasi, aktivitas, dan tentang Jakarta. Nah, href itu disebut sebagai penunjuk tujuan dari link yang kita masukkan pada bagian header. Di bawahnya dari head, jadi di head kita menggunakan font eksternal dari Google, jadi kita mengharuskan menambahkan link agar bisa tersambung. Dari meta charset TF8, meta name, viewport, content, white levis, white initial scale,
link rel reconnect have link berikutnya. Link rel reconnect have on close origin link help langsung ke link rel style sheet. Selanjutnya, pada bagian section itu ada div class. Nah, jadi kalau div itu artinya untuk mendefinisikan sebuah halaman website. Nah, sedangkan kelas itu sebagai identitas dalam elemen agar mudah diakses dan dimodifikasi pada bagian CSS-nya nanti di sebuah website. Nah, div class yang dipakai adalah grid. Pada bagian bawahnya ada dua jenis. Yang satunya div class card. Jadi card itu semacam tata letak yang ada di dalam website. Nah, lalu di bawahnya ada image search. Itu adalah sebagai gambar rekomendasi website. Di bawahnya lagi ALT itu sebagai yang menjelaskan si gambar. Di bawahnya itu H3. H3 itu sebagai ukuran font. Sama seperti H1. Tapi H3 itu ukurannya jauh lebih kecil daripada H1. Sedangkan P itu sebagai paragraf. Nah, yang dimaksud dalam paragraf adalah untuk mendefinisikan gambar dari si div class ini. Di bawah ada beberapa codingan rekomendasi tempat wisata. Nah, pada bagian bawah itu ada section ID. Section ID yang pertama itu aktivitas. Section ID yang kedua adalah tentang. Nah, pada section ID aktivitas ada simbol H2 dengan tulisan aktivitas menarik. H2 itu font yang lebih disebut sedang ukurannya dibandingkan H1 dan H3. Di bawahnya H2 itu ada P. P itu sebagai paragraf dari si section ID ini. Nah, di bawahnya lagi itu ada footer atau sebagai halaman pada bawah website. Nah, pada footer itu ada P. P itu paragraf pada footer, yaitu ada tulisan copy 2024 jakarta.com. Lalu ditutup lagi dengan tanda miring footer. Paling akhir ada penutupan body dan HTML. Nah, selanjutnya pada bagian CSS JavaScript, yang pertama itu ada pada bagian body, itu ada font yang digunakan adalah Poppins dan sans serif. Marginnya 0, paddingnya 0, dan background color-nya itu berwarna white atau putih. Di bawahnya lagi ada bagian header. Pada bagian header, kita menggunakan background color berwarna biru terang. Selanjutnya, dicampur dengan color berwarna putih dan padding 1 IM.
Bawahnya lagi ada navel. Navel itu lifestyle type-nya itu non. Marginnya 0, paddingnya 0, dan text line-nya itu center. Maksud dari text line center ini, jadi tulisan yang kita buat itu berada di tengah-tengah website. Full display inline margin 0, full IA color white RGB 250 247 247 text decoration non section padding 2M text alike center. Di bagian grid ada display, grid, terus grid display, columns, repeat. Ada gap 4 rem, terus yang kedua ada card, itu bordernya 2 px, terus berwarna putih, itu ada border color, itu warna biru tua, kodenya 008B, itu ada padding 1M, width itu ada 250 px, ada height 600 px, border radius ada 15 px, dan kursor ada default. Terus yang kedua ada card image, itu width-nya 100%, itu height-nya 30%. Terus yang kedua ada footer, background color-nya warna hitam, kodenya 333, color-nya ada warna putih, dan text-nya ada center, padding-nya 1M, weight-nya ada 100. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dari presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.